Bab 106. Ayah Susan Raynor adalah bawahan Evan Schneider yang paling dipercaya. Itulah sebabnya Daniel Hinton memperlakukannya dengan sangat hormat. Tidak usah, Pak Hinton. Karena kemampuan Pak Williams, kami bisa masuk ke forum dengan mudah, kata Susan. Negro di samping Susan Raynor tiba-tiba berbicara dalam bahasa Cina yang buruk. Susan, apakah ini dokter jenius yang sering kamu bicarakan? Susan mengangguk. Ya, ya. Tuan Williamslah yang menyembuhkan kelainan otak ayahku dengan teknik akupuntur. Tuan Williams, ini George, teman sekelas saya dari luar negeri. Dia adalah rekan pascadoktoral di Royal College of Medicine dan telah menerbitkan beberapa makalah di jurnal medis internasional. Dia juga terkenal sebagai tokoh terkemuka di komunitas medis barat. George menambahkan dengan bangga, Z.K. Williams, berapa banyak artikel yang telah Anda terbitkan di jurnal kedokteran internasional? Z.K. menjawab, tidak ada. George melanjutkan, apakah Anda memiliki prestasi dalam pengobatan barat? Saya tidak akrab dengan pengobatan barat, jawab Z.K. George mencibir, kamu tidak akrab dengan praktik medis barat. Apakah itu berarti kamu bukan orang yang mengobati infark serebral dengan akupuntur? Semua orang tahu praktisi TCM hanya mampu mengobati luka luar yang sepele. Secara harfiah, mereka tidak bisa melakukannya. Apapun tentang luka dalam seperti pendarahan dalam dan sejenisnya. Infark serebral adalah kondisi yang rumit. Ini membutuhkan penggunaan teknologi canggih melalui serangkaian operasi untuk menghilangkannya. Z.K. mengerutkan alisnya karena dia mendeteksi niat bermusuhan yang datang dari George. Dia balik bertanya, apakah itu berarti Anda meremehkan praktisi TCM? George menjadi penuh dengan dirinya sendiri. Benar. Praktisi TCM seperti Anda hanyalah sekelompok pembohong. Z.K. menjawab, praktisi TCM seperti kami harus mempertimbangkan banyak aspek pasien. Misalnya, saya tahu Anda menderita ejakulasi dini saat saya melihat Anda. Saya yakin Anda akan segera datang kepada kami praktisi TCM untuk meminta bantuan. Z.K. tahu apa yang salah dengan George saat dia melihatnya sebagai yang terakhir memiliki mata tanpa jiwa dan leher bengkak. George terkejut, apa artinya itu? Itu artinya kamu pasti bersenang-senang dalam hidup. Ayah, ayo pergi. Forum akan segera dimulai. Desak Z.K. Daniel tidak punya niat untuk berlarut-larut lagi dan langsung menjawab. Kamu benar. Ayo pergi. Miss Raynor, sampai jumpa. Susan menjawab dengan sopan dengan senyum di wajahnya. Baiklah. Sampai jumpa. Dia tertawa terbahak-bahak begitu Daniel dan Z.K. pergi karena dia tidak menyangka pria acuh tak acuh seperti Z.K. akan membuat lelucon kotor seperti itu. Sebenarnya, cara dia bercanda agak lucu. Namun, sepertinya Z.K. juga tidak bercanda. Aku yakin dia tidak mengada-ada, kan? Apakah itu berarti George benar-benar memiliki komplikasi seperti itu? Sementara itu, Madeleine dan Emily bergegas menuju sisi Susan. Emily berbisik, Bu. Lihat pria di samping Susan itu. Apa menurutmu dia dokter yang dibicarakan Susan selama ini? Madeleine terkejut saat melihatnya. Saya kenal dia. Dia salah satu dokter barat yang terkenal, George. Dia telah menerbitkan banyak artikel di jurnal medis internasional sebelumnya. Dia dianggap sebagai masa depan dokter barat karena bakatnya. Saya benar-benar tidak mengharapkan dokter yang luar biasa seperti itu. Untuk menjadi kenalan dekat Susan. Emily, di sisi lain, merasa kecewa. Tapi aku tidak berharap dia menjadi seseorang dari ras lain. Awalnya Emily ingin memukul Divine Doctor karena ingin memanfaatkan dokter tersebut untuk mencapai puncak dalam hidupnya. Namun, dia memutuskan untuk menyerah pada pemikiran seperti itu karena dia tidak pernah menikmati kehadiran pria dari ras lain. Madeleine menegur, rasnya tidak penting. Satu-satunya hal yang saya butuhkan darinya adalah keterampilannya. Kami membutuhkannya untuk merawat ayahmu. Duo ibu dan anak itu bergegas ke sisi Susan dan menyapa dengan antusias, maaf, Susan. Kami terlambat. Apakah Anda sudah menunggu kami? Tidak juga. Aku baru saja tiba. George tak bisa menahan nafsunya saat menyadari kehadiran Emily. Dia mengambil inisiatif dan menyapa Emily, saya senang bisa berkenalan dengan wanita cantik seperti Anda, Nona. Nama saya George. Saya yakin saya akan memiliki waktu terbaik dalam hidup saya dengan Anda.
George mengekspresikan dirinya dengan frasa baru yang diambil dari Zeke. Hah? Madeleine dan Emily tersipu saat mereka mendengar kata-kata George karena mereka salah memahaminya. Bab 107. Apa-apaan ini? Dia pria yang menjijikkan. Beraninya dia mengungkit hal seperti itu di depan kita padahal kita baru saja bertemu. Susan kehabisan akal. Zeke telah menyebabkan George mempermalukan dirinya sendiri di depan orang lain. Reputasi George akan ternoda jika kabar tentang apa yang telah terjadi tersebar. Susan mencoba menjelaskan atas nama George, Emily, Bibi Madeleine, kalian salah paham. Sebenarnya, dia berusaha ramah. Begitulah cara orang-orang dari negaranya menyambut tamu mereka. Madeleine dan Emily ragu-ragu tetapi tetap mengangguk. Tidak. Saya yakin dia bermaksud sebaliknya. George merasa kesal karena dia berhasil memahami apa maksud kalimat itu, dilihat dari ekspresi Madeleine dan Emily. Brengsek. Zeke sialan itu. Dia pasti memiliki keinginan mati. George sangat malu sehingga dia tidak tahan lagi tinggal di sini. Dia mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi, menuju ke aula. Susan mendesak, ayo pergi. Kita harus pergi ke aula juga. Saya akan memperkenalkan dokter ilahi kepada kalian. Madeleine dan Emily terkejut karena mereka mengira George adalah orangnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka telah mengetahui apa yang ada dalam benak Susan. Mereka pikir Susan ingin mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan George. Namun, insiden tak terduga terjadi tepat ketika mereka hendak melewati loket tiket. Tiket Madeleine dan Emily terbukti palsu. Madeleine menjadi cemas dan bertanya, "Tuan, apakah Anda yakin?" "Tidak mungkin. Saya membeli ini dari orang lain dengan harga lebih tinggi." Petugas menjadi kesal dan berteriak, "Kami telah mendaftarkan setiap tiket di situs web kami. Kami tidak dapat memvalidasi ini karena mereka tidak terdaftar. Jelas mereka telah dipalsukan. Tolong minggir. Berhenti menghalangi orang lain." Madeleine mengatupkan giginya dan mengutuk, "Sialan. Jackson terkutuk itu berbohong padaku. Dia telah meminta Jackson untuk membeli tiket atas namanya karena keluarga Hamilton masih merupakan keluarga mapan saat itu." Susan juga ditempatkan di tempat yang sulit. "Bibi Madeleine, Emily, sayangnya kita tidak bisa mendapatkan tiket tambahan sekarang. Mungkin tidak apa-apa bagi kalian untuk menunggu sampai akhir forum di luar aula. Perkenalkan dia kepada kalian setelah acara selesai." Emily mengangguk dan menjawab, "Kurasa itu satu-satunya pilihan kita untuk saat ini." Aula itu penuh sesak, karena itu adalah acara yang terkenal. Para peserta acara memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak sabar menunggu forum dimulai. Jelas, tamu yang paling dinanti adalah Marsekal Agung. Mereka tidak sabar menunggu dia muncul di forum. Banyak peserta telah mengantri sejak pagi untuk mengantisipasi Great Marshal. Akhirnya, forum dimulai di bawah kesaksian peserta dan tamu forum. Pembawa acara, panitia, dan pengurus asosiasi bergiliran menyampaikan pidatonya di atas panggung. Sementara itu, Susan, George, Zeke, dan Daniel duduk bersebelahan. George sesekali melemparkan tatapan tajam, penuh niat bermusuhan, pada Zeke. Dia menyimpan dendam terhadap Zeke karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seorang wanita cantik. George bertekad untuk membalas dendam sebelum akhir acara. Dia yakin dengan rencana yang telah dia kembangkan dan siapkan untuk Zeke. Sementara Direktur Asosiasi Praktisi TCM, Sean Thompson, berbagi tentang kontribusi praktisi TCM kepada dunia, George bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, "Saya mohon untuk berbeda." Nada permusuhannya menarik perhatian publik, dan mereka akan memeriksanya dari waktu ke waktu. Direktur Asosiasi Praktisi TCM, Sean, mengerutkan alisnya dan bertanya, "Mengapa Anda tidak setuju? Mengapa Anda tidak berbagi pendapat dengan kami?" "Maaf. Saya pikir Anda mungkin salah mengartikan kata-kata saya. Saya tidak berbicara tentang pidato Anda, saya berbicara tentang praktisi TCM secara umum," jawab George. Sean bertanya sekali lagi, "Tentang apa? Tolong bagikan dengan kami." George menyatakan dengan arogan, "Saya ingin mengusulkan pengusiran praktisi TCM. Saya percaya praktik medis barat harus ditekankan." Wow! Kerumunan terbang menjadi gempar.
Beraninya dia menyarankan untuk membuang praktisi TCM di forum yang berfokus pada sesama praktisi TCM. Dia mencoba memprovokasi mereka, bukan? Itu pasti kasusnya. Jelas dia mencoba memprovokasi praktisi TCM. Semua orang memelototi George dan menyuarakan pendapat mereka. Siapa dia? Dia pria yang sombong. Bagaimana dia bisa masuk ke aula? Dia bahkan tidak menghormati praktisi TCM. Saya menyarankan pengusiran pria ini dari acara tersebut. Tidak. Kita harus mengusirnya dari negara kita. Bab 108. Sean mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Saya percaya ada pro dan kontra dalam segala hal. Saya menghormati pendapat Anda tentang kami praktisi TCM. Mengapa Anda tidak memberitahu kami alasan di balik saran Anda? Mengapa Anda ingin praktisi TCM dibuang? George berkata, sederhana saja. Praktik medis barat didasarkan pada sains, tetapi praktikan TCM tidak berdasar. Ini hanya berdasarkan kepercayaan tradisional, kan? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang meninggal akibat praktik medis tak berdasar seperti itu? TCM praktisi sepertimu harus berhenti menyakiti pasien yang tidak bersalah. Brengsek. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Dia hanyalah orang bodoh yang kurang ajar. Semua orang menjadi jengkel dengan kata-kata George. Akibatnya, mereka mulai mengutuknya. Bagaimanapun, praktik TCM selalu menjadi bagian besar dari kehidupan orang-orang tertentu. Namun, itu dituduh sebagai praktik yang tidak berdasar secara tiba-tiba. Mereka tidak mungkin menanggung penghinaan seperti itu terhadap keyakinan mereka. Sean, yang selalu menjadi pria yang sopan, juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Omong kosong. Praktisi TCM tersebar di seluruh dunia. Tak terhitung pasien telah dirawat menggunakan praktik TCM setiap tahun. Faktanya, kami telah berhasil mengatasi masalah tertentu yang membuat dokter barat tidak mampu mengatasinya selama bertahun-tahun. Hadiah Nobel dalam fisiologi dipresentasikan kepada seorang praktisi TCM tahun lalu. Andalah yang tidak dapat membuktikan pernyataan Anda. Praktek TCM sama sekali bukan praktek yang tidak berdasar. George mencibir, apakah itu berarti Anda mencurigai kata-kata saya? Saya dapat menunjukkan kepada Anda potongan-potongan bukti yang telah saya kumpulkan. Sean menarik napas dalam-dalam dan menjawab, tentu. Tolong. Jika Anda tidak dapat memvalidasi pernyataan Anda, saya akan menuntut Anda dengan pencemaran nama baik. George menjentikkan jarinya dan memerintahkan, masuk. Beberapa dokter barat muncul dengan seorang pria ditandu saat mereka berjalan ke aula. Pria ditandu itu tampak seperti pasien koma. Dia memiliki tabung yang tak terhitung jumlahnya yang terpasang di sekujur tubuhnya dengan segala macam peralatan. Sepertinya dia sudah vegetatif untuk beberapa waktu. George memecah keheningan dan memperkenalkan pasien tersebut. Izinkan saya untuk memperkenalkan ayah saya, semuanya. Dia dulunya adalah seorang dokter barat yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk penelitian medis. Namun, dia menemukan rumor tentang praktisi TCM secara kebetulan saat itu dan memutuskan untuk mencobanya. Oleh karena itu, dia mendapatkan seorang praktisi TCM top untuk mengobati sakit kepalanya. Sayang sekali. Para praktisi TCM tersebut tidak bisa menghilangkan kondisinya. Sebaliknya, dia mengubahnya menjadi pasien vegetatif. Jika bukan karena peralatan canggih yang tersedia, dia sudah lama meninggal. Bahkan kelas atas praktisi TCM mengubah orang biasa dengan sakit kepala menjadi orang dengan penyakit mematikan, apalagi praktisi TCM biasa seperti Anda. Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa praktek TCM tidak berdasar, kan? Semua orang di aula terkejut setelah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Jelas, ayah George telah bertemu penipu. Selama beberapa tahun terakhir, banyak orang dengan sedikit atau tanpa pengetahuan TCM akan menyamar sebagai praktisi TCM karena mereka dapat memanfaatkan identitas untuk menuai keuntungan. Ada banyak pasien tak bersalah yang kehilangan nyawa karena scammers yang menganggap diri mereka sebagai praktisi TCM. Sebenarnya, mereka adalah alasan di balik reputasi buruk praktisi TCM. Namun, George sebenarnya telah menggeneralisasi dan menganggap praktik TCM sebagai praktik yang tidak berdasar karena paparan terbatas yang dimilikinya. Zeke mencibir ketika mendengar kata-kata George. Zeke telah mengetahui siapa orang yang mengubah ayah George menjadi pasien vegetatif saat dia melihatnya.
Itu tidak lain adalah muridnya, yang telah diberikan gelar terhormat dari dokter paling cakap di Eurasia, Xavier Braun. Xavier memiliki identitas lain selain seorang praktisi TCM, dia adalah seorang agen dinas rahasia. Xavier telah ditugaskan untuk menjalankan segala macam misi rahasia atas nama Zeke. Faktanya, ayah George dulunya adalah seorang mata-mata yang bekerja untuk orang-orang dari Amerika Serikat. Dia telah mendapatkan sepotong informasi rahasia tertentu dan hendak melarikan diri. Zeke telah mengirim Xavier untuk menyingkirkannya karena mereka tidak mungkin berurusan dengannya melalui jalur hukum, karena dia sudah keluar dari rahasia. Oleh karena itu, Xavier memanfaatkan Eternal Drang dan mengubah ayah George menjadi pria vegetatif. Eternal Needle adalah metode Ammo Needle yang dikembangkan ke-6. Itu membuat ayah George pingsan. Pria itu harus membawa informasi rahasia yang dia curi ke kuburan bersamanya. Namun, Zeke akan dapat menyelamatkan ayah George dengan mudah jika dia mau. Bagaimanapun, dialah yang mengembangkan jarum amunisi. Sean menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Izinkan saya untuk menyampaikan belasungkawa saya yang sebesar-besarnya kepada Anda atas nama rekan-rekan praktisi TCM karena apa yang telah ayah Anda alami. Namun, itu tidak cukup bagi Anda untuk membenarkan tindakan Anda. Anda seharusnya tidak menghina praktisi TCM. Saya khawatir ayahmu telah bertemu dengan penipu dengan menyamar sebagai praktisi TCM saat itu. George menjawab. Saya pasti akan percaya pada praktisi TCM lagi. Yang diperlukan hanyalah sesuatu yang sederhana. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menghidupkan kembali ayah saya, tetapi Anda harus mengizinkannya untuk mempertahankan hidupnya persis seperti peralatan canggih yang ada. Telah dikembangkan oleh dokter barat tidak? Bisakah kamu melakukannya? George menyeringai. Zeke menjawab, tidak. Aku akan menyelamatkan ayahmu. Puff. George tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bahkan peralatan medis paling canggih pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyelamatkan ayahku dan membangunkannya dari koma? Berhentilah mendahului dirimu sendiri. Zeke membalas mengejek, oh. Apakah itu berarti praktik medis barat tidak bisa menyelamatkannya? Jika saya bisa menyelamatkan ayahmu, apakah itu berarti praktisi TCM lebih baik daripada dokter barat? Tentu saja, jawab George. Zeke meyakinkannya, bagus. Jika saya bisa menyelamatkan ayahmu, Anda harus mempublikasikan permintaan maaf resmi selama 3 hari melalui jurnal medis internasional. Saya ingin Anda mengakui bahwa dokter barat bukanlah tandingan praktisi TCM. Tentu. Namun, jika Anda tidak dapat menyelamatkannya, saya ingin Anda melakukan hal yang sama dan meminta maaf kepada kami para dokter barat juga. Tanya George. Zeke mengangguk sebagai balasannya. Semua orang tiba-tiba menjadi cemas karena mereka menganggap satu-satunya hasil pertandingan adalah kekalahan Zeke. Jika mereka mempublikasikan permintaan maaf resmi melalui jurnal medis internasional dan mengakui bahwa mereka tidak cocok dengan dokter barat, segalanya akan menjadi lebih sulit bagi rekan praktisi TCM. Itu akan menjadi akhir bagi rekan-rekan praktisi TCM. Semua orang mengutuk Zeke atas tindakannya dan menuntutnya untuk mundur dari pertandingan. Sean juga salah satunya. Anak muda, Anda tidak berhak mewakili praktisi TCM. Anda tidak berhak memanfaatkan kehormatan praktisi TCM. Cepat dan kembali ke tempat duduk Anda. Saya akan membebaskan Anda sekali ini. Bab 110. Zeke bertanya secara retoris dengan nada keras, jika saya tidak bisa melakukan hal seperti itu, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa. Jika itu masalahnya, itu berarti praktisi TCM memang bukan tandingan dokter barat. Tidak ada yang salah dengan menerbitkan permintaan maaf resmi untuk itu, kan? Apa yang dia maksud tidak ada orang lain selain kamu yang bisa? Dia anak muda yang sombong. Sean memberi isyarat kepada penjaga keamanan dan hendak mengejar Zeke keluar dari aula, tetapi Zeke segera memulai serangkaian operasi. Dia mengenakan sepasang sarung tangan putih dan melepaskan peralatan medis canggih yang dipasangkan ayah George padanya. Kemudian dia meraih jarum peraknya dan melakukan serangkaian perawatan akupuntur. Sementara itu, Sean menjadi lemah di lutut, langsung ambruk di kursinya. Sudah terlambat. Dia sudah melepas peralatan medisnya. Jika aku menghalanginya sekarang, itu akan benar-benar berakhir untuk ayah George. Mendesah.
Kurasa aku akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan mengusirnya dan mengabaikan identitasnya sebagai praktisi TCM. Dia tidak memiliki hak untuk meminta maaf atas nama praktisi TCM jika itu masalahnya. Zeke menerapkan jarum perak dengan terampil dan menembus acu poin otak ayah George. Meskipun praktisi TCM dan dokter barat menyebutnya secara berbeda, acu poin adalah sistem saraf. Murid Zeke, Xavier, telah menyegel sistem saraf ayah George saat itu. Oleh karena itu, Zeke hanya perlu membuka segel sistem saraf ayah George untuk membangunkannya dari koma. Semua orang yang hadir terdiam sepanjang sesi. Namun, saat sesi akupuntur berlangsung, sekelompok kecil orang tiba-tiba bekerja. Beberapa praktisi TCM berpengalaman menganggap teknik akupuntur Zeke familiar. Sepertinya yang mereka temui di internet sebelumnya. Seorang praktisi TCM yang berpengalaman tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Jarum amunisi. Ya Tuhan. Apakah ini jarum amunisi? Banyak orang terkejut begitu mereka mendengar kata-kata praktisi TCM yang berpengalaman. Dia benar. Ini jarum amunisi. Teknik yang diterapkan pemuda itu seperti jarum amunisi yang viral di dunia maya. Jarum amunisi diciptakan oleh Marsekal Agung. Satu-satunya yang memiliki akses ke teknik adalah Marsekal Agung dan murid-muridnya. Apakah itu berarti pemuda ini mengenal Marsekal Agung? Batuk. Akhirnya, mereka bisa mendengar seorang pria terbatuk-batuk lemah. Wow. Rekan praktisi TCM bangkit dan menatap tak percaya karena ayah George benar-benar batuk. Dia sudah bangun. Pemuda ini telah mencapai prestasi besar dalam sejarah umat manusia. Ini adalah keajaiban. Dia benar-benar membawa seorang pria vegetatif kembali ke akal sehatnya. Ini gila. Tidak. Ini lebih seperti keajaiban. Akhirnya, praktisi TCM telah menang. Shaun, yang matanya berlinang air mata, menjadi bersemangat dan berseru, doa kami telah didengar. Praktisi TCM akan segera kembali. Meskipun Susan senang, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Syukurlah, Zeke berhasil mengalahkan para dokter barat. Jika tidak, dia akan dianggap sebagai musuh rekan praktisi TCM jika George mencapai tujuannya. Lagi pula, dialah yang membawa George. Ayah George yang berada di atas tandu akhirnya membuka matanya. Dia memutar lehernya dan mengamati sekeliling. Apakah aku di rahasia? Tanya pria pikun itu. Zeke melepas sarung tangannya dan membuangnya ke tempat sampah. George, cepat ambilkan ayahmu segelas air. George tidak bisa memaksa dirinya untuk bergerak karena dia telah lama membatu. Ayah sudah bangun. Praktik tak berdasar seperti itu benar-benar membawanya kembali ke akal sehatnya. Praktisi TCM benar-benar mencapai sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh dokter barat. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana praktik tak berdasar seperti itu berhasil mengalahkan praktik berbasis sains? Zeke menjadi kesal dan menginstruksikan sekali lagi, George, tolong ambilkan ayahmu segelas air. Dia sangat lemah sekarang. Aku butuh segelas air untuk meningkatkan sistem sarafnya. George akhirnya kembali sadar dan meraih sebotol air mineral di atas meja sebelum bergegas ke sisi ayahnya. Zeke menghentikannya. Kau akan mengirimnya ke neraka jika kau menyajikannya sebotol air dingin. Ambilkan aku segelas air suhu kamar. Menurut kesepakatan, air suhu kamar adalah obat terbaik untuk memulai hari. Air suhu kamar. Apa maksudmu? George bingung. Susan menjelaskan, air suhu kamar adalah tonik paling umum di rahasia. Shaun berteriak dengan senyum di wajahnya, aku akan segera mengambilnya. Dia bergegas ke ruang peserta segera dan kembali dengan segelas air suhu kamar. Shaun ingin menjadi bagian dari keajaiban, bahkan jika itu berarti menyajikan segelas air. Dia memberi makan ayah George segelas air begitu dia kembali ke sisinya. Akhirnya, ayah George mencapai penampilan yang relatif lebih sehat saat dia perlahan-lahan kembali sadar. Dia mengangkat dirinya dan bertanya, ada apa denganku? George menjadi marah dan bergegas. Ayah, kamu akhirnya bangun. Bagus sekali. Ayah George bertanya dengan rasa ingin tahu, George, kamu telah tumbuh begitu besar. Tunggu. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sekitar 10 tahun, jawab Zeke. 10 tahun.
Ayah George tercengang. Dia berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat Zeke. Pemuda ini sepertinya tidak asing. Rasanya seperti aku pernah bertemu dengannya sekali di hari itu. Tanpa sadar, ayah George terintimidasi oleh kehadiran Zeke. Rasanya seperti hubungan antara mangsa dan pemangsa.